Ganjar Pranowo, Mahfud MD resmi mendeklarasikan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada hari pertama. Mahfud MD berhasil mengalahkan kandidat lainnya yang sejak lama digadang-gadang menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Bagaimana Mahfud MD menatap kontestasi Pilpres 2024? Sudah bersama saya saat ini bakal calon wakil presiden Bapak Muhammad Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Malam Rifana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN kasih Indonesia. juga. Setelah mendaftar, saya mau langsung saja, ada banyak hal yang ingin kami tanyakan. Pak Mahfud, pada pemilu 2019 kemarin, Pak Mahfud kan gagal ya Pak ya, menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Sekarang di pemilu 2024 Bapak akhirnya berhasil menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Bagaimana kemudian Bapak melihat perjalanan politiknya Pak Mahfud? Ya, saya percaya perjalanan hidup manusia itu, terutama kalau menyangkut urusannya dengan orang banyak, itu sudah diskenariokan oleh Tuhan. Kalau saya selalu begitu. Itu kalau kemarin saya gagal ya karena Tuhan belum menghendaki waktu itu. Saya punya banyak pengalaman yang itu. Ketika saya tidak ingin menjadi sesuatu, dulu tiba-tiba menjadi sesuatu. Misalnya waktu saya jadi Menhan, saya sendiri tidak nyangka gitu tiba-tiba presiden ngangkat saya jadi Menhan. Ketika saya jadi ketua MK juga itu hal yang luar biasa karena sebelumnya saya sebenarnya ingin menjadi menterinya zaman SBY. Saya ikut kampanye SBY dan Pak SBY ketemu dengan saya sampai 4 kali. Standby di DPR dulu, tidak lama sudah itu saya jadi ketua MK. Kan ya lebih tinggi dari menteri lah ya secara struktural. Itu kalau Tuhan mengatur perjalanan hidup manusia. Sama dengan ini, seumpama kemarin saya mau langsung jadi cawapres, mungkin cawapres Pak Jokowi, mungkin sekarang udah selesai kan, karir politik saya selesai. Menganggapnya ya itu ya skenario Tuhan. Nah lebih dari itu, yang menyangkut soal emosional, saya pikir begini ya, saya kemarin diminta jadi cawapres tapi tiba-tiba enggak jadi. Kenapa saya harus kecewa? Dulu Bung Karno itu sudah presiden malah diturunkan, tidak apa-apa. Menerima fakta politik itu. Saya enggak jadi apa-apa, cuma enggak jadi masuk gitu. Kalau Bung Karno dulu kan sudah di atas. Presiden, panglima tertinggi, tiba-tiba dijatuhkan. Pak Harto 32 tahun jadi penguasa, dengan sangat kuasaan luar biasa, tiba-tiba dijatuhkan juga. Betapa sakitnya, kalau saya untuk apa sakit? Saya belum pernah jadi apa-apa, cuma enggak jadi naik kan gitu. Tapi semenjak gagal tahun 2019 itu Bapak pernah berambisi lagi nggak jadi cawapres? Enggak. Atau sudah mengubur ambisi itu sebenarnya? Pada waktu itu enggak terpikir lagi. Tetapi kemudian karena saya menerima itu tidak dengan kemarahan, saya terima, ditanya orang, ya sudah kenapa? Nah tiba-tiba pelan-pelan ditarik lagi ke dunia politik. Mula-mula ya saya aktif di kampus ngajar, lalu pada tahun kedua Presiden Jokowi jadi presiden yang kedua di mana saya tidak masuk itu, Presiden kemudian membawa saya ke BPIP. Nah di situ saya mulai aktif lagi dekat dengan Bu Mega dan seterusnya. Malah dari BPIP saya ditarik menjadi Menko Polhukam gitu aja. Itu kan jalan Tuhan juga. Saya tidak pernah melamar, tidak pernah minta diangkat atau apa gitu. Tahun 2019 pada saat pemilu 2019 Pak Mahfud gagal menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Itu salah satu yang menolak adalah PDI Perjuangan. Tapi sekarang di pemilu 2024 PDI Perjuangan yang mendorong Pak Mahfud. Pak Mahfud nggak merasa ada yang aneh, yang mengganjal? Dulu saya ditolak oleh mereka, sekarang mereka mau mendorong saya. Nggak ada, PDI Perjuangan malah itu sesat. Saya tahu bukan PDI Perjuangan. Dan sudah dijelaskan kan oleh Romi. Kalau Bu Mega malah pada waktu itu yang sudah merekom menyatakan, saya sudah punya presiden, silakan cawapresnya. Yang menolak menurut Romi itu kan partai-partai. Golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden. Padahal saya tidak pernah ikut-ikut dekret. Dan sudah diklarifikasi oleh Gus Dur dan oleh bukunya SBY gitu, bahwa waktu Gus Dur rencana mengeluarkan dekret itu saya yang tidak setuju bersama banyak panglima dan sebagainya. Yang setuju itu waktu itu hanya Baharudin Lopa di dalam rapat itu bersama Alwi Shihab gitu. Saya termasuk yang tidak setuju dan ketika dekret itu keluar saya tidak ada di Jakarta juga.
Tapi itu katanya yang dijadikan alasan. Iya. Itu dulu membubarkan Golkar. Tapi enggak apa-apa, itu soal politik. Partai lain karena ingin partainya ada apa yang menjadi calon. Ada yang katanya Pak Mahfud tuh dulu, nah ini kata Romi ya, Partai Demokrat katanya jangan Pak Mahfud tuh dulu orangnya Prabowo kan gitu. Ya enggak apa-apa, itu politik. Jadi saya tahu bukan PDIP yang nolak saya. Cuma orang kemudian menuding-nuding BPP. Saya tahu persis bukan, nggak ada kaitannya. Di beberapa survei elektabilitasnya Pak Mahfud kan di bawah Pak Sandiaga, kemudian Pak Erick Thohir dan juga Ibu Khofifah. Berarti kan bukan alasan elektoral Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Pak Mahfud. Ada alasan lain yang kemudian belum dijelaskan ke publik. Pada saat bertemu berdua dijelaskan nggak Pak? Kenapa akhirnya memilih Bapak? Pastinya bukan alasan elektoral Pak. Iya, dijelaskan juga. Kenapa? Karena harus saya gitu, survei itu kan bisa diatur. Ya. Kamu bisa pesan juga survei. Yang kedua, keperluan negara itu bukan hanya pada kuantitas dukungan, tapi kualitas calon. Oleh sebab itu, pilihan Bu Mega kepada saya itu kualitatif, bukan kuantitatif. Kan tidak menyebut hasil survei kan, Bu Mega menyebut ini penegak hukum, ini penolong wong cilik, ini pemberantas korupsi yang berani, itu kualitatif. Pengalaman berarti ya. Pengalaman di tiga lembaga itu kualitatif. Nah, tapi kalau bicara kuantitatif, itu kan sebenarnya survei itu relatif ya. Jadi ya kalah, menang gitu. Di dalam survei itu bisa berubah-ubah. Kalau saya misalnya, saya punya catatan nih Rifana ya tentang survei itu. Karena ada yang mengatakan Anda nanti mau bertarung sama-sama NU dengan Muhaimin. Ini yang survei yang akurat ini, yang terbaru ini. Misalnya ya, survei Alfara ini kredibel. Alfara Institute ya. Tahu ya Alfara. Ini kalau pasangan Mahfud dengan Ganjar itu tertinggi. Ini survei pertengahan Oktober tahun 2023. Ya, kalau saya dengan Ganjar itu elektabilitasnya 36%, lebih tinggi dari capres lainnya. Dua capres lainnya dengan asumsi Prabowo, dengan misalnya Erik, Anies dengan Muhaimin, saya dengan Ganjar. Saya tertinggi itu. Dan pemilih terbanyak survei di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku, Papua. Ini kalau coba survei Alfara, kalau saya diadu dengan Amin, Muhaimin nih, ini survei nih bisa dicek ke Alfara. Bulan Oktober ini, jika simulasi pasangan Amin melawan Ganjar Mahfud, maka Ganjar Mahfud itu mendapat 50,2%, Anies Muhaimin 27,2%. Nih dengar dulu nih. Survei Litbang Kompas yang terakhir nih Oktober, yang dimuat harian Kompas 11 Oktober kemarin. Saya memiliki pendukung terbesar di luar Jawa sebanyak 52%. Dibanding dengan cawapres lain itu sisanya RK, ET, Sandi, AHY. Kompas ya, 11 Oktober. Nah untuk kalangan NU nih, bisa lihat survei Indopol tanggal 22 Juli 2022. Mereka melakukan survei di kalangan NU saat itu. Cawapresnya saya nomor 1 di kalangan Nahdien. Maksud saya gini, survei itu sebenarnya bisa Anda susun. Kalau Anda mau minta survei ke saya, karena ada buku itu judulnya Demystifying of Social Statistics. Survei itu bisa, kalau kamu mau menang dengan siapa, pesan ke saya yang buatkan. Surveinya pasti benar, tapi pertanyaannya yang saya setel agar kamu menang, agar kamu kalah. Jadi Pak Mahfud mempertanyakan kredibilitas hasil survei nggak? Enggak, saya nggak mempertanyakan, silakan aja. Tapi saya tidak percaya sepenuhnya pada survei. Oleh sebab itu saya tidak pernah memburu survei. Gitu. Selama ini berarti kan Bu Mega tidak mempertimbangkan soal elektoral ataupun hasil survei ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tapi Bu Mega selalu membaca hasil survei, tetapi masalah kualitatif itu lebih diutamakan daripada angka kuantitatif survei. Selalu beliau membaca katanya survei tiap hari siapa gitu. Tapi dia kualitatifnya. Ketika saya
diumumkan kan nggak bicara survei sama sekali Iya, kan, betul. bicara sangat kualitatif. Artinya kan faktor elektoral tidak menjadi pertimbangan utama di mata Ibu Mega, tapi faktor kualitatif ataupun pengalaman di 3 lembaga yang lebih diutamakan oleh Bu Mega. Tapi di sisi lain Pak, kami dapat informasi bahwa pemilihan Pak Mahfud sebagai cawapresnya Mas Ganjar ini lebih ke karena Pak Mahfud bukan ancaman bagi kader di internal PDI Perjuangan, terutama Mbak Puan Maharani pada pemilu 2029 nanti. Karena kandidat yang lain relatif menjadi ancaman Pak Mahfud. Anda merasa begitu nggak? Nggak tahu saya, kan bukan saya yang mempertimbangkan, jadi saya nggak tahu. Tapi saya sendiri memang tidak akan berambisi untuk menjadi apapun. Kemarin juga kan nggak pernah saya mau ingin jadi apa gitu. Besok juga tidak, ya tugas gitu. Masa kalau itu pertimbangannya ya nggak apa-apa juga malah. Itu kan hak masing-masing partai ya. Kan sama juga dulu isunya ketika saya nggak jadi tahun 2019 katanya karena Golkar itu khawatir kalau Pak Mahfud jadi nanti kalau Wapres itu biasanya Wapres di Golkar hilang ke peluang, P3 kurang ini, juga PKB kurang ini dan Kan seterusnya. itu 5 tahun lalu, usia Iya 5 kan tahun juga lalu Pak, kan, usia. iya pada waktu itu makanya saya tidak peduli dengan pertimbangan itu karena dulu pun saya tidak punya pikiran itu. Sekarang pun saya misalnya suruh masuk partai ditawari memimpin partai atau apa, enggak juga. Jadi Wapres ini adalah pencapaian titik puncak dari karirnya Mahfud MD ya? Sampai saat ini ya. Oke. Tapi kan waktu masih berjalan juga. Ya sampai saat ini memang enggak ada lain sudah yang tertinggi. Ya kan? Melihat usia, melihat Melihat nanti, usia, iya. Bapak melihat bahwa ini adalah titik puncak Anda sebagai seorang politisi, sebagai seorang Iya pejabat. sebenarnya gitu. begini sih, ketika saya jadi Menko Polhukam itu, saya menganggap ini puncak tugas saya sekarang selesai gitu ya. Saya ingin membuktikan waktu saya mau diangkat menjadi Menko Polhukam itu antara lain saya ingin membuktikan bahwa saya itu tidak dendam sejarah. Bahwa saya itu tidak marah kepada Pak Jokowi dan partai-partai. Ketika saya ditawari saya maulah. Ya. Gitu untuk membuktikan bahwa saya bisa bekerja meskipun saya pernah mungkin mau dikecewakan tapi tidak kecewa juga. Kalau di mata publik ada dua Pak pandangannya, Bapak tidak dendam atau Bapak menjadi seorang yang pragmatis ketika nggak dapet Wapres ya udah diambil aja posisi Menko Ya Polhukam. enggak apa-apa juga. Oke. Kan itu penilaian publik. Saya kan enggak pernah peduli dengan penilaian publik yang seperti itu karena saya punya apa yang saya harapkan penilaian dari publik itu bagi saya bukan soal yang kayak gitu. Bagi saya penilaian publik kalau saya bekerja baik, ya kan? Penilaian publik akan muncul secara baik juga. Itu aja. Soal orang nganggap pragmatis atau apa itu terserah saja itu. Pada saat mengumumkan Pak Mahfud sebagai cawapres di DPP PDI Perjuangan, Bu Megawati itu menyampaikan bahwa Pak Mahfud ini adalah seorang pendekar hukum. Ya. Banyak yang mengatakan Pak Mahfud ini nggak bisa diatur. Ya. Persoalannya nanti bagaimana kemudian Bapak menjamin kalau misalnya setelah Bapak menang, Bapak menjabat sebagai Wapres, Bapak harus menegakkan hukum terhadap kader-kader di partai pengusung, terutama PDI Perjuangan. Ya tidak apa-apa, bukan hanya PDI Perjuangan kan, di semua partai. Ya, saya kira Bu Mega juga semangatnya itu agar ditertibkan, politisi-politisi itu ditertibkan. Karena PDIP menurut Bu Mega bukan. Tapi sebenarnya kalau soal itu sih bisa lebih mudah diatasi kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan ketua-ketua partai untuk mari kita tertibkan bersama gitu ya. Dan itu mungkin yang akan saya mulai. Yang lebih penting itu sebenarnya gini loh. Penegakan hukum itu di tengah masyarakat sekarang ada dua hal, di atas dan di bawah. Di atas itu sekarang kepastian investasi dan pembangunan ekonomi itu terganggu karena apa? Karena di sini ada mafia hukum di kalangan pengusaha dan penguasa. Tapi Jadi penguasa hitam. Ya, ada politisinya juga Pak di situ di mafia hukumnya politisi. itu. Makanya. Ya. Dan sehingga, mungkin ada juga dari partai-partai yang mengusung Anda. Gimana tuh Pak Mahfud? Iya, Anda akan siap untuk siap dong. menyikat Siap tanpa dong. tedeng aling-aling, Siap nggak tanpa pandang tedeng bulu? aling-aling. Memang itu yang harus dilakukan. Karena begini, saya ketemu dengan para pelaku bisnis. Pertanyaannya seperti Anda tadi, bagaimana Anda siap enggak menindak politisi? Pertanyaan berikutnya dari para pelaku bisnis kepada saya itu,
siap enggak Bapak menindak birokrasi? Karena begini Pak, ini para pelaku bisnis yang saya kumpulkan di ruang ini, apalagi kita pelaku bicara bisnisnya ini. nanti nyumbang ke Ya kampanyenya makanya, Bapak. Nanti kan akan susah nih ya pelaku pengusaha-pengusaha yang bisnis, iya nyumbang kampanye investasi. Bapak. Bapak berani enggak? Saya bilang, kenapa? Ini loh, kami ini pelaku bisnis serba salah di Indonesia hukumnya. Kalau kamu punya satu proyek, itu harus nyuap. Kalau tidak nyuap, perusahaan bisnis kami mati. Tapi kalau kami nyuap, ketahuan, kami dipenjarakan. Sehingga kami perlu penegakan hukum yang jelas gitu. Oleh sebab itu, mereka katakan, Pak Mahfud, kami mohon kalau jadi pejabat lagi atau lebih naik lagi, yaitu birokrasinya dibenahi. Karena kami ini investor, para pelaku ekonomi ini kalau nggak nyuap dibunuh, tapi kalau nyuap ditangkap. Terus kami mau apa gitu? Harus ada kepastian hukum. Maka ke atas saya bilang ke depan itu jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum bagi investasi dan penindakan kepada Berarti di para eranya pejabat. Pak Jokowi selama hampir 10 tahun ini jaminan kepastian hukum terhadap para pengusaha itu belum ada ya, ataupun belum berhasil? Salah kamu pertanyaan. Atau belum Sudah puluhan maksimal? tahun, sudah puluhan tahun. Termasuk di eranya Pak Jokowi? Orde baru itu jatuh karena kayak gitu-gitu. Gitu. Lalu terus sesudah ini mau diperbaiki tidak mudah. Nah ke depan kita sudah tahu masalahnya di sini. Ya gitu loh. Jadi bukan kayak tendensius kalau mengatakan Pak Jokowi gagal sebelumnya. Berapa tahun kita? Ya, yang berhasil itu mengatasi ini Pak Harto jatuh, baru periode pertama Pak Jokowi, lalu periode pertama pemerintahan Gus Dur dan Bu Mega itu sampai 2004 itu kan tidak ada kan korupsi. Coba cari. Yang kayak gitu-gitu kan tidak ada. Itu mulai sesudah tahun 2004 dan seterusnya. Gitu, sehingga sulit diperbaiki gitu. Jadi itu tuh sudah puluhan tahun tidak bisa yuk katakan wah ini jangan Pak Jokowi, itu sangat tendensius. Pak Jokowi harus dikatakan sudah cukup bagus usahanya untuk melakukan itu. Terbukti meletakkan saya juga di situ kan. Putranya Pak Jokowi maju sebagai cawapres, Bapak siap nggak menghadapi? Menghadapi siapa? Ya menghadapi putranya Pak Jokowi, Ya, Mas Gibran, bahwa persoalan utama di Republik ini adalah lemahnya penegakan hukum. Iya. Kemudian warganet di media sosial langsung kritik Pak, karena kan Menko Polhukamnya adalah Pak Mahfud MD. Berarti selama ini Bapak dianggap kurang berhasil untuk Warganet melakukan yang penegakan mana? hukum. Orang itu selalu bicara warganet. Warganet itu jutaan. Mungkin warganet yang kamu sebut 5 atau 6 orang bilang begitu. Bilang lagi warganet itu yang soal investasi pencucian uang 340 triliun hilang. Itu kan warganet yang ngaco. Kan seorang jalan itu ditangkapi orangnya. Tapi ditangkapi satu-satu karena itu 300 surat pencucian uang. Lalu tapi nggak seheboh pada saat awal Pak. Lah ya saat Ini awal ditunggu karena nih sama saat masyarakat, awal karena tiba-tiba langsung hilang Pak. Enggak hilang. Kamu juga enggak baca berita berarti. Jadi gimana? Udah sampai mana Pak Sudah progresnya? ditindak itu sudah 189 triliun sudah disidik, yang 26 triliun sudah ditangkap. Itu kan sudah dihukum di KPK, itu sudah yang 300 ini orang yang anu aja. Jadi saya agak heran kalau ada seorang Pak warganet yang mana? Warganet mungkin yang pengikutmu, grup yang kamu yang memang oposisi. Coba kamu lihat di netizen saya, di Twitter, di Instagram saya, semuanya memuji itu. Dan itu jutaan loh pengikut saya tuh. Nah warganet pengikutnya 15 orang lalu bilang mana ini bukan wakil masyarakat itu. Tapi bahwa ada kritik yang mempertanyakan itu, pasti. Bapak akan menerima itu dong sebagai pasti saya terima. masukan. Saya terima, tapi saya kritik balik. Saya kritik balik bahwa itu enggak benar. Orang bicara sama juga tuh. Seorang host, presenter gitu. Bapak ini kritik dari warganet. Warganet itu mana coba saya lihat. Grup WA-nya siapa itu? Grup WA-mu tuh saya bilang. Ini grup WA saya ini. Jutaan orang. Enggak apa tuh? Memuji semua tuh. Jadi tidak bisa kita bicara warganet itu, arus utama warganet itu biasanya ada di trending topik, bukan pendapat orang per orang. Nah, di trending topiknya itu Anda lihat, gitu. Mana coba yang trending topik? Yang mungkin Anda ketemu itu TikTok, yang sengaja dibuat orang dengan cara palsu-palsu itu kan, itu ya gitu. Tapi saya ini pegiat medsos, sehingga saya
tidak marah dengan itu, cuma harus saya jelaskan kepada Anda bahwa itu salah, itu sesat. Bahwa ada suara-suara yang lain, Iya, Bapak suara harus... lain yang lebih banyak. Ya. Kalau mau adu kuantitatif, ayo. Saya punya data semua itu. Kan cuma gitu. Warganet yang ngeritik berapa sih? 10 orang nih saya. 15.000 orang dengan pernyataan positif. Kan cuma begitu aja. Oke. Gitu. Oke, Pak Mahfud sebagai pendekar hukum ya, saya harus minta pendapat Bapak soal hasil putusan MK yang disorot publik dan dianggap melanggengkan politik dinasti. Menurut Bapak sebagai pakar hukum tata negara, sebagai pendekar hukum, putusan MK itu apakah memang ditujukan sengaja untuk memberikan tiket kepada putranya Pak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka? Arahnya memang ke sana. Kalau soal kata ditujukan itu ya, itu yang tahu hakimnya. Sebab itu saya katakan itu bukan persoalan hukum. Itu persoalan? Itu persoalan etika. Oke. Etika di dalam hukum. Karena begini, kalau hukum itu mengatakan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi itu, kamu suka atau tidak, itu mengikat. Itu hukum kan? Lalu yang kedua ada hukum lain. Nemo iudex in causa sua. Apa? Seorang hakim tidak boleh mengadili hal-hal atau kasus-kasus yang terkait dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan kepentingannya. Nah itu aja. Maka ini menimbulkan masalah etik, bukan masalah Jadi ada pelanggaran ketatanegaraan. etik yang dilakukan oleh Ketua MK Pak Anwar Usman pada saat ikut memutus perkara ini. Bisa Gugatan dikatakan kasusnya begitu. Capres-Cawapres. Bisa dikatakan. Kalau itu mau dikatakan pelanggaran, ya pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum yang bisa ditindak secara Karena hukum. dua hakim MK, Profesor Saldi Isra dan juga Pak Arif Hidayat mengatakan bahwa ada hakim yang sangat bernafsu untuk memutus perkara ini dan ada yang aneh pada saat putusan ini terjadi. Anda melihat ada intervensi politik nggak sih Pak dari keputusan ini? Nggak bisa melihat saya, mereka yang diintervensi yang tahu. Anda merasa Kalau nggak saya, lihat? Saya tidak merasa juga karena saya bukan pemain di situ. Gitu aja. Bahwa kemudian secara objektif Karena ada publik melihat ada penilaian, intervensi nah, politik Pak silakan. yang menguntungkan pihak tertentu, Ya sosok silakan. tertentu. Saya kan kalau itu sih sudah saya katakan 2 minggu sebelum putusan sudah saya katakan kan terbuka. Hakim MK harusnya tidak boleh memutus perkara itu berdasar teori dasar hukum konstitusi. MK itu adalah negative legislature. Dia hanya boleh membuat, mencoret, tidak boleh membuat, kan gitu. Intinya kan gitu. Ini kan membuat lalu nambah 1. Tidak dicoret 40-nya tapi nambah. Itu membuat, kalau membuat seperti itu urusan badan Kalau legislatif. Anda yang jadi hakim MK-nya Anda tolak nggak? Oh tolak, dan sudah berkali-kali kan saya tolak kayak gitu. Dulu permintaan pertama yang kayak gitu Fajrul Rahman namanya. Yang sekarang jadi dubes itu. Minta kayak gitu saya tolak. Itu open legal policy saya kira. Saya bilang. Dan istilah open legal policy itu muncul pertama kali dalam dunia hukum, itu istilah saya ketika membuat putusan MK atas Fajrul Rahman itu. Jadi ketika MK sudah melebihi kewenangannya, masuk terlalu dalam kepada open legal policy dan ada potensi pelanggaran etik, Anda masih percaya bahwa MK nanti bisa memutus perkara pemilu dengan fair, Pak? Ini aja ada dugaan intervensi politik yang dirasakan oleh publik. Kita lihat aja, lihat aja. Anda masih percaya MK perkembangannya. bisa fair untuk mengatasi, untuk Saya berharap perkara pemilu saya berharap MK dengan fair. situasi yang sudah seperti Saya ini? berharap MK fair. Kan lain kasus, lain sikap. Lihat aja nanti. Gitu. Oke. Kalau misalnya nanti ya keputusan MK ini dipakai sebagai jalan bagi putranya Pak Jokowi maju dalam kontestasi Pilpres 2024, ada akses hukumnya nggak sih Pak? Nggak ada. Oke. Boleh. Meskipun ada dugaan pelanggaran etik di situ. Iya. Pelanggaran etik itu tidak membatalkan putusan hukumnya. Tetapi yang melanggar etik itu bisa ditindak. Oke. Putusan hukumnya itu tidak boleh. Kalau setiap ada dugaan pelanggaran etik, hukum tidak berlaku, tidak ada hukum di negeri ini. Semua ada putusan lalu bilang itu melanggar etik, batal lagi. Diperbaiki lagi, itu melanggar etik, batal. Putusan tetap mengikat. Oke. Gitu ya. Itu dalil di dalam hukum. Nah, bahwa ini ada pelanggarannya, ada jalur lain yang bisa ditempuh. Presiden sempat diskusi nggak Pak dengan Bapak Enggak. soal putusan? Enggak, sama sekali Sama enggak. sekali Kan waktu putusan Presiden udah di luar negeri. Ini kan gugatannya sudah berlangsung dari bulan Maret Pak, sudah Oh dari iya. lama. Iya, tapi Masa nggak pernah sepanjang itu diskusi nggak itu, sama enggak, sekali enggak. nggak pernah diskusi. Enggak pernah diskusi soal itu. Jadi Bapak juga nggak mendengar bahwa ada alat negara yang dipakai untuk mengintervensi di Mahkamah Konstitusi mempengaruhi hakim-hakim MK?
Bapak sebagai Menko Polhukam Kan nggak tidak mendengar harus itu? berdiskusi dengan presiden untuk mendengar itu, kan bisa dari sumber lain kalau soal mendengar, misalnya gosip dari presenter, gosip dari Jadi Bapak juga mendengar netizen. itu? Iya banyak lah, masa kalau saya bilang tidak mendengar itu pura-pura namanya, itu Oke. sudah dimuat di koran, ada di medsos, Jadi itu ada di memunculkan kecurigaan televisi. Bapak juga dengarlah, nggak ada intervensi politik tetapi dari saya putusan tidak MK? masuk ke urusan-urusan yang begitu, saya memberi pendapat saja. Kalau misalnya nanti putranya Pak Jokowi maju sebagai cawapres, Bapak siap nggak menghadapi? Menghadapi siapa? Iya, menghadapi putranya Pak Jokowi, Ya. menangkan putra presiden, alat negara, PJ-PJ kepala daerah untuk diarahkan. Bapak nggak ada kekhawatiran itu? Saya enggak khawatir. Kalau itu dilakukan saya akan Menko Polhukam. Ya saya tidak. Tapi bagaimana Bapak kan kontestan juga, bagaimana Nggak memastikan apa-apa. pemilu bisa berlangsung? Kan Sementara Bapak kontestan itu kontestan pada juga nih, saat wasit jadi pemain nih Pak. Iya, enggak apa-apa. Menurut undang-undang boleh. Kalau Anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat, itu negara bisa kosong karena setiap politisi itu ingin jadi pejabat dan ingin kontes lagi. Oleh sebab itu lalu diatur di dalam hukum di seluruh dunia, pejabat itu boleh jadi kontestan, tapi ini aturannya. Pada saat kampanye cuti, aturan sehari-harinya gini agar tidak konflik of interest begini itu sudah diatur. Iya kan, itu kan pertanyaannya Pak. Oh itu kalau mau jadi kontestan harus berhenti loh, setiap orang pejabat politik tuh ya, tokoh-tokoh politik kan ingin jadi pejabat. Ketika mau kontestasi suruh berhenti di jabatannya. Ya kalau terpilih, kalau enggak akan hilang. Oke, jadi Bapak nanti akan menindak dengan tegas kalau misalnya ada Ya, infrastruktur, alat negara yang dipakaikan Ya, pastilah. ataupun diarahkan untuk memenangkan Pastilah, sosok oleh tertentu. sebab itu saya serukan dari sini melalui Anda ini ya, TNI, Polri, birokrasi ASN harus netral. Ya kalau tidak netral, saya merupakan salah satu instrumen untuk menindak ketidaknetralan itu. Oke. Gitu. Jika nanti Pak Mahfud menang ya dan terpilih sebagai wapres, bagaimana kemudian pembagian kerjanya dengan Mas Ganjar? Karena kan Pak Mahfud dengan Mas Ganjar ini adalah dua-dua sosok yang belak-belakan, terbuka, senang tampil nih Pak. Jadi jangan sampai publik mengira ada dua matahari kembar. Gimana Pak? Enggak apa-apa menurut saya, karena saya sama Mas Ganjar tuh punya kimia politik Oke. dan mimpi yang sama. Tidak akan mungkin saya berebutan dengan Mas Ganjar. Tidak mungkin pula saya saling menghindar atas tugas dengan Mas Ganjar. Misalnya ini ya, kalau ini panas, kamu menghindar, saya menghindar. Oke. Kalau ini empuk, dua-duanya rebutan. Bagi saya tidak ada tuh dengan Mas Ganjar. Oleh sebab itu, kemarin kami itu kan deklarasinya di patung Soekarno-Hatta, Tugu Proklamasi. Tugu proklamasi. Ya. Soekarno-Hatta itu adalah dua pemimpin Dwi Tunggal. Iya kan? Ya. Yang satu organisator, yang satu penguat persatuan gitu ya. Satu integrasi, orientasinya integrasi penguatan kekokohan itu Bung Karno, sedangkan Bung Hatta itu administratornya agar ide ini bisa dijalankan, kan itu kan. Nah saya rasanya kok seperti itu bagus ya. Ketika saya kemarin deklarasi di ini, dan saya sudah lama kenal Mas Ganjar, enggak pernah rebutan tugas juga. Saya dulu di Balik bersama, di DPR bersama, tapi juga enggak Jadi pernah chemistry-nya udah dapat lah ya Pak ya? Oh iya. Antara Bapak dengan Mas Ganjar. Udah. Oke, ngomong-ngomong soal chemistry Pak, kemarin ini dua pertanyaan terakhir. Kemarin pada saat deklarasi Bapak pakai baju putih, kemudian Mas Ganjar pakai baju hitam. Sementara Pak Jokowi kan mengusulkan agar Mas Ganjar pakai baju garis-garis hitam putih. Pasangan Ganjar Mahfud menarik garis berbeda dengan Pak Jokowi? Saran Pak Jokowi untuk memakai baju garis-garis itu sampaikan kepada Mas Ganjar. Ke Kan saya. capres-cawapres Dwi Tunggal Pak. Enggak, tapi waktu Pak Jokowi nyuruh itu kan enggak nyuruh ke saya, karena saya waktu itu belum cawapres. Saya pakai ini aja dulu, nanti seperti apa yang ditentukan oleh tim pemenangan nasional saya ikuti aja. Oke.